teman-teman, kami dari kelompok 4 terdiri dari 3 orang anggota. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Panjaitan dan ada teman saya Oktavia Sabrianisa Simbajuntak dan Erika Christine Natalia Sidabutar. Di sini kami akan membahas topik materi tentang audit manajemen keuangan, mata kuliah audit manajemen, dosen pengampu Pak Andri Zainal SE, MSI, PhD, AKCA, dan Pak Choms Geri GT Sibarani, SE, MSI, AKCA. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke pokok pembahasan. Pokok pembahasan audit manajemen keuangan yang akan kami bahas ada 3. Yang pertama itu kajian teori, di mana di sini berisi tentang ulasan-ulasan manajemen audit keuangan. Yang kedua ada studi kasus tentang manajemen audit keuangan, dan yang ketiga ada langkah-langkah audit studi kasus manajemen keuangan, di mana di sini ada 3 bagian. Yang pertama ada pra-audit, yang kedua ada pemantauan terhadap FPI, dan yang terakhir tentang pelaksanaan audit. Langsung saja kita masuk ke kajian teoritis, hakikat manajemen audit keuangan. Pengertian audit manajemen keuangan. Audit manajemen keuangan ini merupakan analisis dan penilaian yang dilakukan secara sistematis, periodik, dan terdokumentasi terhadap pengambilan keputusan serta segala kebijakan dalam pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan. Nah, manajemen audit keuangan ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama itu menilai ketetapan strategi dan kebijakan keuangan yang ditetapkan perusahaan, baik kebijakan investasi, kooperasi, maupun kebijakan pendanaan. Dan yang kedua itu tujuannya itu untuk menilai apakah dokumentasi peraturan, pemantauan, dan pelaporan manajemen keuangan telah memadai sebagai elemen penting dalam kerangka kerja manajemen keuangan, termasuk perencanaan atau penganggaran, kebijakan pengembangan keuangan akuntansi dan pelaporan keuangan, pemantauan, akuntabilitas dan pengendalian, serta penilaian terhadap pendapatan dan beban. Tujuan yang terakhir itu ada menilai ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan, baik aktivitas investasi, operasi, maupun aktivitas pendanaan, apakah telah sesuai dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada manfaat dari manajemen audit keuangan. Manfaat dari manajemen audit keuangan ini ada 3. Yang pertama itu deskripsi tentang ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas tata kelola keuangan perusahaan saat ini. Dan yang kedua ada kekurangan-kekurangan yang masih memerlukan perbaikan dalam tata kelola keuangan perusahaan. Dan yang terakhir diperolehnya umpan balik untuk pencegahan terjadinya kerugian karena kurang baiknya tata kelola keuangan dalam suatu perusahaan. Selanjutnya ruang lingkup audit. Ruang lingkup audit ini terdapat 5 bagian. Yang pertama itu ada ketetapan posisi organisasi manajemen keuangan dalam struktur organisasi perusahaan dan kapabilitas sumber daya manusia pada organisasi departemen keuangan. Yang kedua itu penegasan atau penetapan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pada setiap fungsi keuangan. Yang ketiga, prosedur dan pedoman tata kelola keuangan perusahaan. Yang keempat, ketetapan keputusan dan kebijakan keuangan yang ditetapkan perusahaan. Dan yang terakhir, ada tata kelola manajemen keuangan perusahaan. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan manajemen audit keuangan. Nah, pendekatan manajemen audit keuangan di sini ada 3 pendekatan. Yang pertama itu melakukan pengujian terhadap ketetapan kebijakan tata kelola keuangan. Yang kedua, penilaian keselarasan tujuan dan program-program manajemen keuangan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang terakhir itu ada penilaian terhadap ekonomisasi. Ada penilaian terhadap ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program-program manajemen keuangan. Selanjutnya kita masuk ke metodologi manajemen audit keuangan. Metodologi manajemen audit keuangan di sini juga ada 3. Yang pertama ada mereview terhadap dokumen-dokumen penting. Yang kedua wawancara terhadap beberapa personil kunci atau inti. Dan yang ketiga audit di lokasi atau observasi. Selanjutnya kita masuk ke bagian audit manajemen keuangan. Yang pertama itu ada audit organisasi manajemen keuangan. Pencapaian tujuan fungsi keuangan dalam perusahaan sangat tergantung pada efektivitas organisasi manajemen keuangan.
Mengingat fungsinya yang sangat penting dalam keberhasilan perusahaan, langkah yang harus ditempuh yang pertama itu ada manajemen keuangan harus ditempatkan pada posisi yang strategis dalam struktur organisasi yang efektif, yaitu manajemen keuangan ditempatkan pada level manajemen puncak atau top manajemen atau dewan direksi. Yang kedua, memiliki sumber daya manusia yang kompeten, memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi pada perusahaan. Dan yang terakhir, ada seperangkat peraturan, pedoman yang tercakup pada prosedur dan standar operasi harus melengkapi organisasi manajemen keuangan yang lengkap. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari bagian audit manajemen keuangan, yaitu audit atas keputusan investasi. Aspek penting dari keputusan investasi jangka panjang adalah pengalokasian modal dalam investasi yang akan menghasilkan manfaat di masa depan. Rencana investasi seharusnya mempertimbangkan risiko yang dihadapi, sebab manfaat masa depan penuh dengan ketidakpastian. Maka dari itu, suatu rencana investasi seharusnya menyajikan hasil evaluasi manfaat atau pengembalian yang diharapkan untuk diperoleh dan juga risiko yang potensial dihadapi perusahaan. Adapun 4 unsur penting yang harus diperhatikan dalam keputusan investasi adalah: yang pertama, jumlah investasi bersih yang dikeluarkan. Yang kedua, potensi keuntungan atau arus kas masuk operasi bersih yang diperoleh. Yang ketiga, periode waktu investasi untuk menghasilkan keuntungan atau umur ekonomis investasi. Yang keempat, pemulihan modal pada akhir umur investasi atau nilai akhir. Setiap investasi menjadikan dana terikat pada investasi tersebut dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan yang lain jangka panjang. Pemilihan alternatif investasi didasari hasil analisis biaya manfaat masa depan yang melekat pada investasi tersebut. Maka dari itu, dari berbagai alternatif investasi yang ada, harus secara tegas dianalisis aspek biaya dan manfaatnya. Manfaat dari suatu investasi harus lebih besar dari biaya atau pengorbanan yang terjadi untuk investasi tersebut. Selanjutnya, audit atas keputusan operasi. Kebijakan operasional menyangkut penggunaan secara optimal sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk memuaskan pelanggannya. Untuk mengimplementasikan rencana operasi, dibutuhkan sumber daya yang memadai sesuai dengan tingkat output yang ingin dicapai. Sebagian besar sumber daya ini merupakan aset-aset lancar yang termasuk dalam kelompok modal kerja. Adapun audit atas keputusan operasi menyangkut yang pertama, jumlah optimal aset lancar, yang kedua, manajemen kas, yang ketiga, manajemen piutang, yang keempat, manajemen persediaan. Yang pertama, jumlah optimal aset lancar. Dua pertimbangan penting yang mempengaruhi penentuan jumlah aset lancar yang harus disediakan perusahaan adalah: yang pertama, tingkat output yang akan dicapai, dan yang kedua, tingkat laba atau ROI yang diharapkan dari penggunaan aset lancar tersebut. Trade-off antara laba dan risiko dalam menentukan tingkat aset lancar yang optimal sangat dipengaruhi oleh sikap manajemen dalam memandang risiko. Manajemen yang konservatif cenderung menetapkan aset lancar yang lebih tinggi atau di atas kebutuhan operasional untuk menghindari risiko. Sehingga kalau dilihat dari imbal hasil atas investasi atau ROI yang diperoleh, cara operasi seperti ini memberikan tingkat pengembalian yang rendah. Harus diingat bahwa setiap dana yang terikat pada sumber dana memiliki biaya kesempatan yang memungkinkan dana tersebut untuk memberikan penghasilan jika tidak terikat pada sumber daya tertentu. Selanjutnya, manajemen kas. Kas yang merupakan aset paling liquid dimiliki perusahaan harus dikelola dengan baik agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam usaha pencapaian laba. Manajemen kas menyangkut pengelolaan secara efektif dan efisien sumber-sumber dan penggunaan kas. Laporan kas harian sangat membantu manajemen mengatur pemenuhan kebutuhan kas dalam operasional perusahaan dan memanfaatkan kelebihan kas jangka pendek untuk menghindari inefisiensi. Manajemen harus mampu menghubungkan dengan tepat antara ketersediaan dan kebutuhan kas harian dan menentukan tingkat saldo kas optimal yang harus dipertahankan dalam mengamankan usaha untuk mendapatkan laba dan menghindari risiko kegagalan pemenuhan kewajiban kepada para pemasok. Saldo kas yang terlalu
terlalu tinggi melebihi batas aman operasional dan pemenuhan kewajiban dapat menimbulkan inefisiensi karena kas menganggur atau idli dan membebani laba yang diperoleh. Sementara saldo kas yang terlalu rendah mengandung risiko yang sangat tinggi terhadap keberlangsungan operasional dan tuntutan penyelesaian kewajiban utang-utang yang jatuh tempo. Manajemen harus mampu menentukan saldo kas yang paling efisien, di mana kebutuhan operasional untuk menghasilkan laba terpenuhi dengan risiko yang paling bisa ditoleransi. Hal ini membutuhkan perencanaan kas yang akurat dan pengendaliannya secara konsisten. Optimalisasi penggunaan kas dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk memaksimalkan kontribusi kas dalam pencapaian laba perusahaan. Cara yang umum dilakukan adalah dengan yang pertama mempercepat penerimaan kas, yang kedua memperlambat pembayaran, yang ketiga menginvestasikan sisa kas yang belum digunakan pada investasi yang mudah laku atau marketable. Dengan dasar pertimbangan manfaat yang diperoleh lebih besar dari pengorbanan atau biaya yang terjadi. Beberapa kebijakan lain yang dapat diambil dalam mengendalikan jumlah kas yang tepat antara lain. Yang pertama, siapkan rencana arus kas secara reguler. Yang kedua, tingkatkan kas melalui penjualan, tapi bukan penjualan produk di bawah harga. Yang ketiga, hanya membayar komisi penjualan pada saat penjualan sudah diterima pembayarannya. Yang keempat, jangan sembunyikan permasalahan dari bank. Sampaikan lebih awal jika perusahaan membutuhkan tambahan dana atau mengalami masalah arus kas. Manajemen piutang. Piutang merupakan bagian dari strategi peningkatan pendapatan perusahaan. Syarat penjualan kredit lebih menarik daripada penjualan tunai. Akan tetapi, tingkat piutang yang terlalu tinggi dapat membebani anggaran perusahaan karena setiap pemberian piutang membutuhkan dana untuk membiayai piutang tersebut. Trade-off antara manfaat dan beban harus menjadi dasar dalam setiap kebijakan pemberian piutang kepada pelanggan. Kebijakan penagihan dan pemberian kredit mencakup 5 keputusan penting agar tercapai trade-off laba dan risiko yang menguntungkan. Kelima keputusan tersebut yaitu yang pertama, kualitas nasabah atau pelanggan yang diterima. Yang kedua, jangka waktu kredit. Yang ketiga, ukuran diskonto kas yang diberikan. Yang keempat, hal-hal khusus. Dan yang kelima, tingkat biaya penagihan. Setiap keputusan yang dibuat harus mempertimbangkan pendapatan yang diterima dan beban yang timbul dari keputusan tersebut. Kebijakan penagihan dan pemberian kredit yang optimal adalah kebijakan yang memberikan keuntungan marginal yang sama dengan manfaat biaya. Beberapa kebijakan yang bisa diambil untuk mengendalikan piutang antara lain yang pertama, lakukan komunikasi secara reguler dengan pelanggan, terutama pelanggan yang memiliki utang kepada perusahaan. Yang kedua, buat analisis umur piutang. Yang ketiga, negosiasikan pembayaran periodik jika hal tersebut dapat membantu untuk menyelesaikan piutang kepada pelanggan yang telah melewati waktu jatuh tempo. 4. Sebelum memberikan penjualan kredit kepada pelanggan, lakukan analisis kredit dan sepakati jangka waktu yang tepat untuk memberikan kredit atas penjualan. Yang kelima, dorong pelanggan melakukan pembayaran segera dengan memberikan beberapa keuntungan seperti potongan penjualan. Baiklah, selanjutnya manajemen persediaan. Persediaan dapat menjadi sumber keberhasilan perusahaan, sekaligus juga dapat menjadi sumber inefisiensi jika tidak dikelola dengan baik. Maka dari itu, pengelolaan persediaan harus didasari prinsip-prinsip ekonomisasi, efisiensi, dan efektivitas dalam memuaskan pelanggannya. Persediaan yang dimiliki perusahaan mengikat sejumlah sumber daya keuangan, yang menyebabkan hilangnya kesempatan dari sumber daya tersebut untuk memberikan penghasilan dari penggunaan yang lain. Ekonomisasi dalam manajemen persediaan menyangkut pengorbanan yang terjadi atas perolehan persediaan. Persediaan harus diperoleh dengan pengorbanan yang minimum pada tingkat kuantitas dan standar kualitas yang telah ditentukan. Dalam hal ini, perusahaan harus dapat memilih metode pengadaan persediaan yang paling rendah pengorbanannya. Efisiensi dalam manajemen persediaan menyangkut strategi penentuan jumlah maksimum dan minimum persediaan.
penyaluran, dan pengendalian persediaan. Persediaan yang terlalu banyak mengikat terlalu banyak dana dalam persediaan yang berarti menimbulkan biaya yang terlalu tinggi juga dalam pengelolaan persediaan. Persediaan yang terlalu banyak berarti penentuan jumlah persediaan di atas ambang batas maksimal yang telah ditentukan, dan ini berarti risiko persediaan menganggur yang sangat tinggi, yang berarti pula terjadi inefisiensi dalam pengelolaan persediaan. Sementara persediaan yang terlalu sedikit atau di bawah ambang minimum mengandung risiko perusahaan kekurangan persediaan pada saat pelanggan membutuhkannya. Waktu pengiriman persediaan adalah faktor penting yang harus diperhatikan dalam penentuan jumlah persediaan yang tepat. Sementara efektivitas dalam manajemen persediaan berhubungan dengan bagaimana perusahaan memuaskan pelanggannya. Adapun beberapa kebijakan pengelolaan persediaan yang bisa dijadikan referensi dalam manajemen persediaan yang ekonomis, efisien, dan efektif. Yang pertama, setiap pembelian harus berdasarkan permintaan dari unit penjualan. Yang kedua, tentukan batas maksimal dan batas minimal persediaan. Yang ketiga, pertahankan jumlah persediaan yang tepat untuk mengamankan pasokan kepada pelanggan. Yang ketiga, identifikasi persediaan termasuk kategori slow moving dan dead stock. Usahakan dijual walaupun dengan harga di bawah harga normal. Yang kelima, lakukan negosiasi dengan pemasok untuk mendapatkan kepastian pasokan dalam jumlah yang fleksibel. Keenam, lakukan perhitungan fisik persediaan secara periodik untuk menentukan fisik persediaan yang benar dan menemukan persediaan yang tidak sesuai dengan standar kualitas atau rusak, kadaluarsa, dan lain-lain. Selanjutnya, audit atas keputusan pendanaan. Keputusan pendanaan menyangkut kebijakan pendanaan, yaitu yang pertama ada kebutuhan dana, yang kedua ada sumber dana, yang ketiga ada pertimbangan dalam memilih sumber dana. Kebutuhan dana ada dua, yaitu jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan operasional atau modal kerja dan perusahaan. Yang kedua, jangka panjang atau investasi untuk pengembangan perusahaan. Yang kedua, sumber dana. Perusahaan harus mampu memilih atau menentukan sumber pendanaan yang paling ekonomis atau dengan biaya paling rendah tanpa mengabaikan dasar pertimbangan lainnya. Sumber dana dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber dana jangka pendek dan sumber dana jangka panjang. Yang ketiga, pertimbangan dalam memilih sumber dana. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan sumber dana meliputi biaya inkremental, fleksibilitas, waktu, pengendalian, dan kemungkinan risiko. Selanjutnya, audit atas kebijakan dividen. Kebijakan dividen berhubungan dengan keputusan tentang apakah perusahaan akan membagikan dividen kepada pemegang sahamnya atau tidak. Berapa besar laba didistribusikan kepada pemegang saham dan berapa besar ditahan untuk mendanai berbagai kebutuhan berkaitan dengan ekstensi dan pengembangan perusahaan. Dalam pengembalian keputusan pembagian dividen kepada pemegang sahamnya, perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tingkat likuiditas perusahaan. Yang kedua, rencana ekspansi. Yang ketiga, ketentuan-ketentuan yang membatasi pembagian dividen. Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas mengenai studi kasus. Jadi studi kasusnya ini kami fokuskan kepada audit organisasi manajemen keuangan. Contoh perusahaannya yaitu PT Tirta Makna Bahagia. Adapun gambaran umum perusahaan ialah PT Tirta Makna Bahagia itu merupakan suatu perusahaan yang bergerak di bidang air minum dalam kemasan atau disingkat itu AMDK, yang dikemas dalam kemasan botol, cup, dan galon, yang dimana air minumnya ini memiliki beberapa merek, salah satunya yaitu merek Club. PT Tirta Makna Bahagia ini berpusat di Surabaya dan memiliki beberapa cabang seperti ada di Kota Bogor, Palembang, dan Madura, serta kota-kota lainnya. Kemudian susunan komisaris dan direksi PT Tirta Makna Bahagia terdiri atas
Komisaris utama dijabatin oleh Bapak Ignatius, komisaris dijabatin oleh Bapak Arifin, direksi utama dijabatin oleh Bapak Ferdianto, dan direksi dijabatin oleh Bapak Felix. Adapun gambaran umum perusahaan dan susunan komisaris tersebut serta direksinya dapat kita perhatikan di slide yang tertera. Dalam memberikan kontribusi yang terbaik bagi para konsumennya, PT Tirta Makna Bahagia mengalami beberapa kendala ataupun masalah dalam organisasi manajemen keuangannya, yaitu di mana tidak terdapat rotasi ataupun perputaran karyawan, yang kedua terjadi beberapa rangkap jabatan, dan yang ketiga itu perusahaan ini tidak memiliki sistem pelatihan karyawan. Maka karena permasalahan tersebut, Tuan Ferdianto selaku Direktur Utama mengundang Tuan Suhendra dari KAIP dan Manajemen Konsultan Sanjaya & Partner untuk melakukan audit terhadap permasalahan yang terjadi ataupun untuk melakukan audit terhadap organisasi manajemen keuangan PT Tirta Makna Bahagia. Untuk mengatasi masalah tersebut, Tuan Suhendra sebagai auditor melakukan audit yang terdiri dari beberapa langkah. Yang pertama itu ada pra-audit ataupun audit pendahuluan, di mana program kerja audit pendahuluan ini dapat kita lihat ataupun kita saksikan pada slide yang tertera. Itu terdiri atas tujuan dan langkah kerja. Dan langkah kerjanya ini yang pertama itu memberikan daftar pertanyaan ataupun melalui flowchart, kemudian menilai setiap jawaban ataupun menganalisisnya. Tuan Suhendra sebagai auditor membuat kuesioner ataupun daftar pertanyaan sebagai program kerja audit pendahuluan, di mana kuesioner tersebut dapat kita lihat pada slide yang ada. Melalui kuesioner tersebut diperoleh jawaban ya 3 dan jawaban tidak itu berjumlah 5. Setelah audit pendahuluan selesai, selanjutnya dilanjutkan dengan langkah audit lanjutan. Audit lanjutan ini terdiri programnya itu dapat kita lihat pada slide yang tertera, itu terdiri atas nama perusahaannya, program yang diaudit, prode auditnya, dan nomor KAA-nya. Dan di tabel berikutnya itu ada langkah-langkah audit itu yang terdiri atas tujuannya itu mendapatkan bukti yang cukup untuk mendukung program audit pendahuluan tadi, dan kemudian ada judul temuannya itu belum optimalnya sistem organisasi manajemen keuangan. Dan yang ketiga itu ada langkah kerjanya itu memiliki sistem organisasi manajemen keuangan. Yang pertama, yang kedua memiliki laporan hasil kerja karyawan, dan yang ketiga itu memiliki laporan yang mereka buat dengan keadaan yang sebenarnya. Dari program kerja audit lanjutan tersebut terdapatlah daftar temuan, di mana di situ dapat kita saksikan ada terdiri atas 4 kotak, yaitu ada pertama ada kondisi real, kriteria yang seharusnya, penyebab, dan akibat. Kondisi real yang pertama itu manajemen ataupun manajer divisi akuntansi dan keuangan itu sering terlambat menerima laporan keuangan untuk dianalisis dari standar waktu yang telah ditetapkan. Jadi kriteria yang seharusnya itu perusahaan ini harus mengadakan pelatihan karyawan. Penyebabnya itu karena perusahaan tidak melakukan pelatihan karyawan, yang berakibat kepada karyawan menjadi kurang berpengalaman sehingga tidak efektif dan efisien dalam menjalankan pekerjaannya. Kondisi yang kedua itu bagian kasir, hutang, dan pembelian tidak melakukan rotasi. Jadi kriterianya itu perusahaan ini semestinya melakukan perputaran karyawan. Penyebabnya itu karena tidak adanya kebijakan perusahaan untuk melakukan rotasi karyawan secara berkala. Jadi ini berakibat kepada memberikan peluang bagi karyawan bagian kasir, hutang, pembelian untuk melakukan kecurangan. Kondisi yang ketiga itu seorang manajer divisi keuangan dan akuntansi merangkap sebagai bagian perpajakan, saat itu kepala bagian keuangan menjabat pada bagian piutang, bagian pembelian merangkap juga pada bagian utang. Kriterianya itu seharusnya sebaiknya posisi tersebut itu dijabatin oleh orang-orang yang berbeda gitu, jangan orang yang sama, jangan dipegang oleh satu orang saja. Penyebabnya itu terjadi rangkap jabat oleh beberapa karyawan keuangan karena kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam mengenai hal keuangan. Akibatnya itu memberikan kesempatan untuk melakukan kecurangan dan membuat beban kerja yang berlebihan. Berdasarkan beberapa temuan tersebut, maka kami di sini memberikan
rekomendasi, yaitu yang pertama, melaksanakan pelatihan karyawan yang memadai serta berkala untuk meningkatkan keahlian kerja karyawan. Yang kedua, melakukan rotasi karyawan pada posisi-posisi keuangan yang ada secara berkala seperti pada bagian kasir, hutang, dan pembelian. Kemudian melakukan pemisahan jabatan yang dirangkap oleh satu orang saja. Selain itu, perusahaan disarankan untuk menambah jumlah karyawan dengan tujuan menutupi kekurangan orang pada posisi tertentu. Adapun SOP ataupun standar operasi prosedur perusahaan tersebut yang harus dilakukan, yang pertama itu tujuannya untuk menjamin organisasi manajemen keuangan optimal dalam memberikan kontribusinya pada keberhasilan perusahaan. Yang kedua, ruang lingkup. Yang pertama itu ada pengendalian dan pertanggungjawaban dana dan kekayaan lain serta kewajiban keuangan perusahaan. Kedua, penggunaan sumber daya untuk pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Ada pihak terkait, itu ada di bagian akuntansi, bagian keuangan, bagian perpajakan, utang, pembelian, kasir. Dokumen digunakan itu struktur organisasi perusahaan, yang terutama itu pada bagian keuangan, terus ada laporan kinerja karyawan. Prosedur pelaksanaannya, yang pertama, mengevaluasi kinerja karyawan yang bersangkutan dengan cara melakukan perbandingan antara kompetensi yang dimiliki karyawan dengan standar kompetensi yang berlaku di perusahaan sehingga mampu menentukan posisi yang sesuai bagi karyawan. Yang kedua, perusahaan itu membuka lowongan pekerjaan di bidang perpajakan, piutang, dan utang sesuai standar kompetensi perusahaan agar tidak terjadi rangkap jabatan. Yang ketiga, bila temukan kinerja karyawan yang belum optimal, maka perusahaan membuat pelatihan dan pengembangan kepada karyawan, baik karyawan lama maupun baru, dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, dan sikap serta kinerja karyawan. Yang keempat itu memberikan informasi aturan hukum kepada pekerja tentang pelaporan keuangan dari penyajian laporan keuangan dan kinerja instansi, serta memberitahu sanksi administratif jika terjadi keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan oleh pengguna anggaran, sehingga tanggung jawab yang diemban oleh setiap divisi dapat dilaksanakan dengan baik. Dan kelima itu, sekali 2 tahun diadakannya rotasi ataupun perputaran karyawan, terutama pada karyawan kasir, utang, dan pembelian. Baiklah, sekian pemaparan materi kami dari kelompok 4 mengenai audit manajemen keuangan. Kami mohon maaf apabila terjadi kesalahan ataupun terdapat kekurangan dalam video ini, baik dalam tutur kata kami ataupun materi kami yang kurang meluas dan lengkap. Kiranya saudara-saudari sekalian dapat memakluminya. Sampai jumpa!